Ngaos, salah satu pilar budaya Cianjur. Indonesia adalah negara yang terdiri dari daerah-daerah yang keberagaman budaya dan nilai-nilai yang sangat besar dan unik yang bukan hanya menjadi kebanggaan tetapi juga merupakan kekayaan bangsa. Cianjur adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, yakni yang disebut dengan ngaos, mamaos, dan mainpo. Ketiga nilai tersebut disebut juga sebagai 3 pilar budaya Cianjur. Cianjur adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang tidak terlalu besar namun menyimpan segala kehangatan. Cianjur, kota kecil sejuta cerita, adalah kata-kata yang sangat sering diucapkan oleh warga Cianjur. Mungkin karena setiap sudut di kota ini selalu menyimpan cerita tersendiri dan selalu hangat untuk diingat. Mungkin banyak orang di luar sana bertanya-tanya mengenai kota yang hangat ini. Mereka selalu bertanya, Cianjur punya apa sih? Atau apa sih istimewanya Cianjur? Namun, tanpa dijelaskan, mereka tahu dengan sendirinya. Kunjungan mereka dapat menjawab pertanyaan mereka sendiri. Mereka terkesan dengan kota ini meskipun mungkin banyak di luar sana yang menganggap bahwa Cianjur adalah kota kecil. Cianjur mendapat julukan sebagai kota santri karena terkenal dengan kota yang religius, sehingga tidak heran bahwa salah satu dari ke-7 pilar budaya dari kota Cianjur adalah ngaos. Ngaos adalah tradisi masyarakat yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang lekat dengan keberagamaan. Citra sebagai masyarakat agamis ini, seperti yang telah dikemukakan terdahulu, adalah sebagai langkah dari Jajasasana Putra Raden Arya Goparana yang memeluk agama Islam pada tahun 1677, di mana pada saat itu beliau bersama dengan ulama dan santri pada saat itu gencar menyebarkan syariat Islam. Itulah sebabnya mengapa Cianjur mendapat julukan sebagai kota gudang kiai dan gudang santri. Pondok-pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di Tetar Cianjur sedikit atau banyak telah berkontribusi dalam perjuangan sejarah kemerdekaan negeri ini. Di sanalah bergejolak jiwa semangat berjihad. Banyak pejuang-pejuang meminta restu dari kiai-kiai sebelum berangkat ke medan pertempuran. Menurut mereka baru merasa lengkap dan percaya diri apabila telah mendapat restu dari kiai. Sekilas, tradisi mengaji di kalangan masyarakat Cianjur ini tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat, seperti Garut, Tasikmalaya, Banten, Cirebon, dan lain sebagainya yang juga dikenal sebagai gudangnya santri. Memang, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mencolok, sebab Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengaji dan menghayati, serta memahami Al-Quran yang merupakan jalan hidup yang lurus. Begitu pula dengan kalangan masyarakat Cianjur. Meskipun sekarang terlihat adanya penurunan dalam melestarikan budaya ngaos, tetapi tidak akan pernah hilang dalam sanubari masyarakat Cianjur, khususnya masyarakat. Dalam arti ini adalah pesantren-pesantren yang ada dan terletak di daerah-daerah pinggiran Cianjur. Sebab begitu kuatnya mereka memegang tradisi ini. Umumnya, tradisi ngaos di Cianjur memang lebih dikenal dalam kegiatan kepesantrenan, seperti ngaos Nyorangan, ngaos Bandungan, dan ngaos Tarabasan, yang kesemuanya memiliki arti yang berbeda akan tetapi dengan tujuan yang sama. Misalnya, ngaos Nyorangan
adalah bentuk mengaji mandiri yang dilakukan oleh seorang santri dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada ngawas bandungan, adalah suatu bentuk mengaji saat santri yang membaca isi Al-Quran dengan didampingi seorang ustadz yang sewaktu-waktu membetulkan bacaan santri apabila sang santri salah dalam membacanya, serta memberi tafsiran apabila memang diperlukan. Dan kemudian ada yang disebut dengan ngawas tarabasan, adalah cara membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan maksud untuk bersama-sama menghafal isi Al-Quran. Ngawas pada dasarnya mengandung hakikat mengaji. Namun secara harfiah bukan hanya mengaji Al-Quran saja, tetapi juga hal ini dapat disinergikan dalam kehidupan masyarakat dengan mengaji terhadap diri sendiri, terhadap situasi dan kondisi, serta terhadap berbagai informasi yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Saya, M. Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia.